Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Imam Mustafa untuk sama-sama belajar hari ini di kegiatan LDKS. Sebelumnya Bu Ima sudah menjelaskan terkait apa sih artinya LDKS. LDKS itu kepanjangan dari kesingkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa ini penting untuk disampaikan untuk kalian bahwa kalian adalah pemimpin. Kulukum ro'in, semuanya tuh pemimpin, minimalnya adalah pemimpin dirinya sendiri. Rasulullah bersabda bahwa pemimpin keluarga itu ayah, pemimpin di rumah tangga itu ibu, pemimpin dan pemimpin di minimal ada dirinya sendiri adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi tentu tidak hanya harus bisa memimpin, ada alat agar kepemimpinan itu terjadi dengan baik. Itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penting bagi kita. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi. Contoh, hari ini kalian bisa hadir itu lewat komunikasi. Ya, kalian itu mengerti harus berpakaian apa itu lewat komunikasi. Kalian menggunakan alat apa itu artinya komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Oke. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media. Jadi ada informasi yang sampai kepada dua orang atau lebih, bahkan mungkin dirinya sendiri. Nah, ada yang bertukar, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Itu proses komunikasi. Nah, kalau misalkan seseorang memberi tapi yang lain tidak menerima, berarti ada miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu banyak, bisa macam-macam. Mis itu berarti gagalnya komunikasi. Jadi bisa jadi kita menyampaikan apa, orang lain menyampaikan apa. Gitu. Contoh kayak gini. Ada orang lagi teleponan. Bu Neng sekarang di mana? Saya udah di depan. Oh gitu, saya bentar lagi sampai ya, kata Miss Yuni teh. Ketika Miss Yuni udah di depan sekolah, Bu Neng di mana? Saya di depan. Oh, maksudnya gimana? Saya di depan rumah. Ternyata Miss Yuni dan Bu Neng itu miskomunikasi. Miss Yuni mengira Bu Neng itu ada di depan sekolah. Ternyata Bu Neng secara tidak lengkap menyebutkan ada di depan rumah. Nah, itu terjadi komunikasi. Ada pesan gitu ya, ada pesan, tapi tidak tidak sampai. Itu terjadi miskomunikasi. Nah, proses pertukaran pesan yang tadi antara dua orang atau lebih, baik langsung maupun melalui media, itu namanya komunikasi. Ketika terjadi pesannya tidak sampai gitu ya, tidak ada yang menerima atau salah menerima atau salah mengirimkan, itu namanya miskomunikasi. Bagaimana jika sebuah pesan tidak sampai dengan baik? Oke, kita lihat dulu ya video ini.
Oke ya. Terlihat tadi di video yang tadi bapak-bapak yang tadi kaget gitu ya. Dia ngira ini salah komunikasi namanya, contoh pesan bahwa si bapak ini lagi olahraga, lagi stretching, terus dia megang ke mobil gitu. Terus kemudian si laki-laki hitam ini ngerasa ini bapak sepertinya lagi punya masalah nih katanya gitu kan. Dia ingin mendorong mobilnya masuk ke jurang gitu. Mesti perlu bantuan. Akhirnya didorong gitu ya. Dan ternyata kalian lihat di sini dan si bapaknya olohok ya. Olohok. Saking apa namanya? Ini teh kenapa sih ini orang gitu ya. Ini contoh miskomunikasi. Jadi ketika orang menyampaikan pesan itu harus dikonfirmasi, gitu ya. Bukan berarti orang lagi dorong-dorong mobil tuh pengen mobilnya masuk ke jurang gitu ya. Nah, gitu. Ini namanya miskomunikasi. Nah, jadi penting sekali komunikasi dalam hidup kita, minimalnya menyampaikan apa yang kita inginkan. Tidak hanya pada diri sendiri, kepada orang lain juga. Contoh, ketika kalian punya keinginan tapi nggak disampaikan, gimana cara orang lain tahu tentang keinginan kalian, gitu ya? Gimana caranya orang lain tahu bagaimana kalian itu bisa atau nggak bisa kalau kamu nggak ngomong, gitu ya? Kalau kamu nggak tulis, bagaimana orang lain bisa tahu bahwa kamu itu pintar? Bagaimana orang lain bisa tahu kalau kamu itu mengerti? Lewat apa? Ditulis, tulis, bikin karya. Makanya ada pepatah bilang, mungkin kalau lisan itu bisa dilupakan, tapi kalau karya itu abadi. Nah, gitu. Jadi bahkan mungkin lebih lebih kekal dibandingkan usia orangnya. Makanya beberapa ulama itu menulis buku bahkan lebih dikenang lebih lama dibandingkan orang yang tidak menulis. Makanya biar nggak miskonsepsi, biar bisa dikenang dan biar bisa dimengerti orang lain, yuk kalian ngomong, yuk kalian tulis. Nah, sekarang coba tuliskan di kolom komentar Bapak di di YouTube ini, pengalaman apa, miskomunikasi apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Pengalaman apa yang pernah terjadi dalam hidup kalian yang pengalaman miskomunikasi ya, silakan tulis di kolom komentar.